Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Triwahyuningrum. Aku adalah seorang pengajar dan pembelajar di SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Pada video kali ini, aku ingin berbagi sedikit pengetahuan dan pengalamanku tentang ruminasi. Iya, ruminasi. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang masih asing atau bahkan baru pertama kali mendengar istilah ruminasi. Sebenarnya, aku juga bukan seseorang yang ahli dalam ilmu kejiwaan. Jadi, aku hanya ingin berbagi perihal ruminasi yang pernah dan kadang masih aku alami sampai sekarang. Dalam psikologi atau ilmu kejiwaan, ruminasi sering dikaitkan dengan istilah kecemasan. Ruminasi adalah kondisi saat kita terjebak dalam pikiran dan emosi negatif hingga kita merasa cemas dan stres. Kalau istilah anak sekarang, istilahnya adalah overthinking. Iya, overthinking. Pasti pernah ngerasain kan? Pasti pernah dong. Merasa terjebak dalam pikiran sendiri, rasanya pengen berhenti memikirkan sesuatu, tetapi otak kita terus-menerus memikirkan hal tersebut. Sebenarnya, ruminasi adalah hal lumrah yang dialami oleh semua orang, baik remaja maupun dewasa. Karena pada fase tersebut biasanya kita berada pada kondisi di mana kita mulai menemukan hal baru dan juga tantangan. Mulai dari membangun hubungan dengan teman sebaya, seperti menjalin pertemanan atau memulai sebuah hubungan misalnya, menjalani sebuah karir, hingga merencanakan kehidupan berkeluarga. Salah satu faktor ruminasi yang paling umum adalah perfeksionisme atau keinginan untuk menjadi sempurna. Keinginan untuk mencapai yang terbaik pada standar yang telah ditetapkan baik oleh diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sosial. Sebenarnya, ruminasi adalah bentuk self-defense atau perlawanan diri terhadap sesuatu hal yang kita pedulikan. Dan itu wajar. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita pasti memperdulikan sesuatu hal di luar diri kita. Salahnya, ketika kita terlalu fokus terhadap sesuatu hal di luar diri kita pasti akan kewalahan. Sebab, kita akan secara tidak sadar menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Percaya deh, aku udah sering soalnya. Bahkan kalau mau jujur, sebelum pembuatan video ini, aku juga mengalami gejala ruminasi. Aku merasa bingung dan cemas perihal apa yang ingin aku sampaikan pada video ini. Aku terus berpikir dan khawatir bagaimana jika yang aku sampaikan pada video ini ternyata tidak berbobot. Bagaimana jika ternyata hasil video ini tidak cukup bagus? Bagaimana jika ternyata hasil dari video ini tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang telah mengenalku? Alih-alih mendapatkan solusi, aku justru mendapatkan masalah baru. Waktuku terbuang, ideku semakin kabur, dan kepalaku semakin pening. Untungnya, aku pernah berada di fase yang lebih mengerikan dari sekarang. Jadi, meskipun belum terlalu pintar, aku sudah cukup bisa mengontrol diri. Aku sudah cukup bisa untuk meyakinkan diri sendiri untuk ya sudah. Kalau misalkan video ini mau dianggap bermanfaat dan bagus, alhamdulillah. Kalau memang tidak, ya sudah. Loh, sebenarnya apa sih buruknya dari ruminasi? Bukannya baik ya? Ketika kita menjadi berpikir dan berefleksi. Seperti kata filsuf terkenal mungkin, kita berpikir, maka kita ada. Manusia melakukan kegiatan berpikir itu baik, iya. Tetapi, buruknya dari ruminasi adalah ia tidak menawarkan solusi. Ruminasi tidak membuat seseorang yang mengalaminya bisa memecahkan masalah yang sedang ia hadapi. Ruminasi hanya membuat seseorang yang mengalaminya merasa lelah secara emosional. Orang yang mengalami ruminasi
seperti terjebak pada pikiran sendiri. Pikiran yang tidak produktif ini yang membuat orang yang mengalami ruminasi terjebak pada kondisi stagnan, sehingga menghalangi hidupnya untuk maju. Aku punya pesan dari seorang penulis yang cukup terkenal di Indonesia. Namanya Rintik Seduh. Katanya, hanya ada satu orang yang tidak boleh kita lepaskan di dunia ini. Orang itu adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, yuk belajar untuk lebih menyayangi diri sendiri. Belajar untuk membuat ekspektasi yang realistis. Belajar untuk menyadari bahwasannya tidak mungkin kita bisa diterima oleh semua orang. Belajar untuk berfokus pada hal baik pada setiap pengalaman yang kita alami. Belajar untuk menyadari bahwasannya kita punya keterbatasan dan itu bukan aib. Pelan-pelan belajar untuk membawa Tuhan kepada hati kita. Fokus pada sesuatu hal yang bisa kita kendalikan dan berserah kepada Tuhan atas apa yang tidak mampu kita kendalikan. Terakhir, aku punya sebuah kalimat yang semoga bisa menenangkan. Kalimat itu berbunyi, Tuhan itu Maha Dikdaya, jadi cukup kita adalah percaya. Ikuti arusnya dan jangan paksakan diri untuk mengubah alurnya. Selamat dan semangat menjaga kewarasan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan bahagia. Sampai jumpa.